Ella Hato adalah remaja yang bersekolah di asrama elit luar negeri, menjalani hari-hari seperti gadis biasa. Namun malam itu, ia diam-diam menyelinap keluar dari asrama tanpa izin. Dengan sepeda dan jaket ringan, ia pergi menuju ke sebuah klub malam di kota itu, tempat di mana pacarnya sudah menunggu. Sebuah pelarian kecil dari rutinitas sekolah yang membosankan. Pelarian yang tak pernah ia duga akan mengubah hidupnya selamanya. Tanpa disadari, sejak ia mengayuh sepeda di gelapnya kota, seseorang sudah mengawasi. Namanya adalah Lukas. Bukan pelindung, juga bukan pahlawan. Lukas adalah pembunuh bayaran yang hancur oleh masa lalu dan narkoba. Malam itu, ia diberi satu misi, yaitu temukan dan bunuh Ella Hato. Sementara itu, di tempat yang berbeda, kedua orang tua Ella telah terbunuh, dihabisi oleh Metzger, pembunuh kejam yang bekerja untuk Richard Edison. Pria berpengaruh yang akan menghapus siapapun yang menghalangi jalannya. Kini, Ella adalah target berikutnya, dan Lukas adalah pisau yang ditugaskan untuk menghabisinya. Di dalam klub malam, musik berdentum, lampu berkedip, dan tubuh-tubuh muda menari dalam kebebasan. Ella larut dalam suasana itu, seolah dunia ini tak punya ruang untuk bahaya. Sesaat kemudian, ia melihat seorang pria asing memperhatikannya dari kejauhan. Tapi ia mengira itu hanya suruhan ayahnya seperti biasa, yang ditugaskan untuk memastikan ia tetap aman. Ia tidak merasa terancam, tapi di sisi lain Lukas tahu, waktu yang diberikan padanya tidak banyak. Ia mengawasi, menghitung peluang dan bersiap, tapi segalanya tiba-tiba berubah. Beberapa pria muncul di tengah kerumunan. Mereka bukan pengunjung, mereka juga bukan datang untuk berpesta, tapi untuk menghabisi Ella. Lukas tak lagi bisa diam. Dalam hitungan detik, suasana menjadi kacau. Peluru memecah udara, teriakan pecah di antara suara musik. Lukas menembak cepat dan akurat. Beberapa pria yang datang untuk membunuh justru tumbang di hadapannya. Ella yang kebingungan dan ketakutan, nyaris tak percaya dengan apa yang ia lihat. Pria asing itu yang tadinya hanya berdiri diam di pojok ruangan, kini menarik tangannya dan menyeretnya pergi keluar. Mobil sudah menunggu di luar. Tanpa sempat berpikir, Ella diajak masuk, lalu dimulailah pelarian. Lukas mengemudi dengan kecepatan gila. Di belakang, mobil para pemburu membuntuti. Di antara lorong-lorong kota yang sempit dan berliku, mereka saling mengejar. Lukas tak melambat sama sekali. Dia tak hanya mencoba menyelamatkan Ella, dia juga sedang menyelamatkan dirinya sendiri dari keraguan dan dari perintah yang kini mulai tak ingin ia jalankan. Pengejar terakhir tertinggal, mobilnya terguling dan terperosok. Kemudian Lukas turun, mendekat dan menembak pria itu tanpa ragu. Setelah itu Lukas meninggalkan Ella di pinggir jalan, seolah semua ini hanya misi gagal yang tak perlu diperpanjang. Ia memilih pergi, berharap urusan selesai sampai di situ. Tapi belum jauh dia melangkah saat ponselnya berdering dan satu pesan masuk. Dan saat ia buka, foto anak dan istrinya muncul di layar. Bukan sekedar gambar, tapi ini adalah ancaman. Pesan itu datang dari Edison sendiri. Tak ada peringatan, tak ada kemarahan. Hanya satu pesan yang tak terucap. Kalau kau tidak menyelesaikan tugasmu, maka mereka yang akan menjadi korban. Lukas terdiam sejenak. Untuk sesaat, dunia terasa berhenti. Dia tahu ancaman seperti itu bukan gertakan, karena Edison tak pernah memberi kesempatan kedua. Lukas kembali ke tempat Ella berada. Ia tahu ini bukan lagi tentang uang, tapi ini tentang darahnya sendiri. Dan meski Ella ragu-ragu pada awalnya, tak punya pilihan lain. Ia pun ikut masuk ke mobil itu, ke dalam pelarian yang lebih berbahaya dari sebelumnya. Di dalam perjalanan, Lukas mulai membuka sedikit dirinya. Ia menyebut namanya, ia juga menjelaskan bahwa yang memburu mereka bukan orang biasa. Orang yang memerintahkan kematian itu bukan hanya kuat, tapi juga mengendalikan hukum, uang, dan polisi. Mereka tak sedang melarikan diri dari sekumpulan pembunuh. Mereka sedang melawan seseorang yang tak bisa disentuh oleh siapapun. Lalu untuk meninggalkan negara itu, mereka mencuri sebuah mobil, dan Ella disembunyikan di bagasi demi menghindari petugas yang sudah disusupi. Sebelum lanjut pergi, Lukas melakukan satu hal yang sudah menjadi kebiasaannya.
Ia menyuntikkan narkoba ke lengannya sendiri. Ia adalah pecandu dan sudah lama. Itu adalah cara dia bertahan. Dan itu satu-satunya cara untuk meredam rasa bersalah dan kehilangan. Dan mereka pun berhasil lolos. Mereka tiba di sebuah rumah tersembunyi milik Lukas. Bukan rumah sebenarnya, tapi tempat persinggahan yang sudah lama ia simpan. Jauh dari sorotan, jauh dari siapapun. Di sana, Lukas mengambil ponselnya dan menghubungi Edison. Tak ada suara keras, tak ada kemarahan, hanya pembicaraan dingin yang justru mengungkapkan segalanya. Edison mengakui telah memerintahkan pembunuhan orang tua Ella. Ia menyebut ayah Ella pengkhianat, pria yang pernah menjadi mitra bisnisnya, namun belakangan mencoba membawa kabur uang dari sistem gelap yang mereka bangun bersama. Bagi Edison, pengkhianatan tidak bisa dibiarkan hidup, dan warisan, termasuk putrinya, harus dimusnahkan. Sesaat kemudian, Ella pura-pura pergi ke kamar mandi. Lalu diam-diam dia bermaksud menelpon ayahnya. Tapi yang mengangkat bukan ayahnya, melainkan seorang wanita bernama Gina. Dia adalah agen FBI korup yang mengaku ingin membantu. Gina tidak mengatakan bahwa ayah Ella telah tewas. Ia justru membocorkan satu rahasia lain, yaitu bahwa Lukas awalnya memang disewa untuk membunuh Ella. Dan meski Lukas kini melindunginya, kebenaran itu tetap menghancurkan rasa percaya Ella. Lalu Gina memintanya mengirimkan lokasi, tapi sebelum sempat ia memberitahu, Lukas mengetuk pintu. Lalu saat Ella berjalan keluar, dengan pistol di tangannya, Lukas menatap Ella dalam diam. Saat itulah antara nyawa dan pilihan. Lukas kembali menahan diri. Ia tak bisa melakukannya karena Ella terus memohon. Lalu dia membiarkan Ella lari keluar rumah. Tapi sesaat kemudian, Lukas kemudian menyusulnya. Bukan untuk membunuh, tapi untuk menjelaskan. Di tengah kebingungan, akhirnya Lukas berkata jujur bahwa ia memang dikirim untuk membunuh, tapi dia tidak sanggup melakukannya. Ia sendiri tak tahu mengapa, tapi sesuatu dalam diri Ella mengingatkannya pada sesuatu yang pernah ia miliki, dan kini terasa jauh. Mereka tak lagi punya tempat untuk sembunyi, dan mulai saat itu mereka bukan hanya diburu. Ella sempat meminta untuk menelpon orang tuanya. Disinilah akhirnya Lukas menjelaskan bahwa orang tuanya telah tewas. Hati Ella hancur seketika mendengar itu. Ia hanya bisa menunduk sedih dan menangis. Lalu pelarian membawa mereka ke sebuah toko kecil di pinggiran kota. Tempatnya sepi, dari luar terlihat biasa, tapi di dalam waktu seperti berhenti sejenak. Lukas dan Ella duduk sejenak. Untuk pertama kalinya sejak kejaran dimulai, mereka bisa bernapas. Tapi kedamaian itu tak bertahan lama. Tiba-tiba tembakan sniper nyaris mengenai mereka. Rak barang hancur, Ella berteriak. Lukas segera membalas tembakan sambil melindunginya. Musuh mereka ternyata telah mengikuti jejak, dan kini sudah terlalu dekat. Dan satu orang berhasil masuk ke dalam toko. Perkelahian jarak dekat pun tak terhindarkan. Lukas bertarung tanpa ampun. Lalu ia mengalahkan pria itu, tapi tidak tanpa konsekuensi. Dalam kekacauan, Ella hampir tertangkap. Seorang penjahat mengarahkan senjata ke kepalanya, tapi sebelum pelatuk sempat ditarik, sebuah mobil menabrak tubuh pria itu. Lukaslah yang menyetirnya. Mereka kabur lagi, tapi kini Lukas terluka cukup parah. Darah mengalir dari sisi tubuhnya. Kemudian Lukas menghubungi satu-satunya orang yang pernah ia percaya, bernama Dani, seorang teman lama. Dan Dani setuju untuk membantu. Mereka janjian bertemu di atas kereta api menuju Inggris. Di dalam gerbong, Dani merawat luka Lukas, tapi suasana mulai terasa aneh. Tatapan Dani tak sehangat dulu. Kata-katanya terdengar tajam, seperti ingin meracuni kepercayaan yang mulai tumbuh di antara Lukas dan Ella. Di satu momen, Dani berbicara kepada Ella dan berusaha mempengaruhinya. Dia menyebut Lukas sudah bukan pria yang sama. Dia adalah pecandu dan sangat berbahaya. Ia bahkan memberikan uang ke tangan Ella, mengisyaratkan bahwa lebih baik ia kabur saja sebelum semuanya terlambat.
Dan Ella pun mulai ragu, apakah pria yang selama ini menyelamatkannya benar-benar tulus atau hanya sekedar pecundang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. He cares about you. You're wrong. But I was good inside him. Died long time ago. Sesaat kemudian, Lukas tahu ada yang tidak beres ketika Dani menawarinya suntikan narkoba. Terkesan terlalu memaksa dan terlalu cepat. Lukas pun menjadi curiga. Ia menepis tawaran itu lalu pergi meninggalkan Dani. Tapi di luar gerbong, ancaman yang lebih besar sudah menunggu. Metzger muncul. Pria yang membunuh orang tua Ella kini datang sendiri dan pertarungan pun dimulai. Mereka akhirnya sampai di Inggris, di sebuah rumah kecil tersembunyi di antara bangunan tua yang nyaris terlupakan waktu. Tempat bukan sekedar tempat bersembunyi, tapi juga sisa-sisa hidup Lukas yang pernah berharga. Dinding rumah dipenuhi foto-foto seorang anak kecil, yaitu anak Lukas. Senyumnya, wajahnya, kenangan yang ditinggalkan. Ella terdiam menatap foto-foto itu. Untuk pertama kalinya ia sadar, pria yang selama ini dingin dan kasar itu ternyata punya sesuatu yang ia cintai. Tapi suasana berubah cepat. Lukas kembali ke kebiasaannya. Ia mencari jarum suntik, mencoba menenggelamkan semua rasa ke dalam zat yang sudah lama jadi penopangnya. Ella melihat itu dan ia tak bisa lagi menahan emosinya. Kemarahan dan kecewa bercampur jadi satu. Ia merasa selama ini Lukas hanya peduli pada dirinya sendiri, pada kebiasaannya, pada pelariannya. Dan di matanya Lukas bukan pahlawan dan juga bukan pelindung, tapi hanya pria rusak yang pantas ditinggalkan oleh anak dan istrinya. Ucapan Ella tajam tapi jujur, dan untuk pertama kalinya Lukas berhenti. Jarum itu tak jadi masuk ke tubuhnya. Hari itu Lukas terbaring lemah. Bukan karena luka fisik, tapi karena sakau. Tubuhnya menggigil dan berkeringat, menggeliat dalam ketidakberdayaan. Semua racun yang dulu ia andalkan, kini melawan dari dalam. Ia menolak lagi jadi pecundang, dan rasa sakit itu adalah harga yang harus dibayar. Sementara Lukas bergulat dengan dirinya sendiri, Ella diam-diam membuka komputer tua milik Lukas. Ia mengetik sesuatu dan menemukan jawaban. Berita tentang kematian ayahnya muncul di layar. Kata-kata dingin dari berita online itu mengonfirmasi segalanya. Tidak ada harapan dan tidak ada kebohongan. Ayahnya benar-benar sudah tiada. Ella menahan napas, mencoba tegar. Tapi di balik matanya yang berkaca, ada satu hal lain lagi yang ia cari. Dan akhirnya ia temukan. Alamat kantor Edison. Tanpa membangunkan Lukas, tanpa memberitahu siapapun, Ella mengambil langkah berani. Ia menghadapi pria yang telah menghancurkan segalanya. Dia pergi sendirian. Dengan alamat yang ia temukan, Ella melangkah sendirian menuju markas Edison. Gedung itu berdiri megah di tengah kota, dingin, rapi, dan jauh dari kesan berbahaya. Tapi di balik dinding kaca dan karpet mahal, disitulah kejahatan bersembunyi di balik kekuasaan. Lalu Ella pun masuk. Tak ada rencana matang, hanya tekad yang dipupuk dari kemarahan. Di dalam kantor itu senjata sudah ia arahkan. Namun saat jari mulai merapat ke pelatuk, dia terganggu oleh salah satu staf Edison. Dan tiba-tiba Edison menghilang. Hanya dalam sekejap pria itu lenyap dari pandangan. Semua harapan untuk membalas runtuh begitu saja. Saat Ella akan keluar, ia malah tertangkap. Polisi datang dengan cepat dan ia diinterogasi, ditahan, dan dibuat seolah gadis muda yang tersesat akalnya. You are in so much trouble. Everyone, she's a total whack job. Tapi semuanya sudah diatur. Gina, agen FBI yang sudah disuap, kembali muncul. Dengan wajah tenang, ia berkata bahwa Ella bebas dan akan diantar pulang. Tapi dari cara Gina berbicara, dari arah mobil yang mereka tumpangi, Ella tahu ini bukan perjalanan pulang. Gina menyodorkan sebuah tablet, menyuruh Ella mengisi data. Tapi bukan data biasa. Data itu adalah akses ke rekening besar warisan ayah Ella, uang yang menjadi alasan utama pembunuhan keluarganya. Ella sadar jebakan ini terlalu halus, dan ketika mobil berbelok menjauh dari bandara, semuanya menjadi jelas. Ia sedang dibawa ke tempat lain, bukan untuk dibebaskan, tapi untuk disingkirkan. Di ujung jalan bawah tanah, Metzger sudah menunggu, tempat di mana nyawa biasanya tak keluar dengan utuh.
Sementara itu, jauh dari sana, Lucas dikejutkan oleh gerakan asing di rumah persembunyiannya. Seseorang terlihat masuk. Tanpa salam, tanpa basa-basi, Lucas langsung menyergap dan menghajarnya hingga tewas. Lalu satu bayangan familiar muncul dari hadapan Lucas. Dia adalah Dani, teman lamanya, wanita yang sempat membantunya. Kini berdiri dengan senjata terarah. Ternyata Dani juga telah menjual dirinya ke Edison. Demi bayaran besar, ia siap menghabisi Lucas sendirian. Namun Dani terlalu lambat. Lucas bereaksi lebih cepat, dan peluru mengakhiri pengkhianatan itu dalam satu tembakan. Saat dalam perjalanan mencari Ella, ponsel Lucas bergetar. Sebuah panggilan dari Edison. Nada suaranya dingin, tak terganggu oleh kematian siapapun. Edison memberitahu bahwa Lucas tak lagi dibutuhkan, dan Ella kini sudah ada di tangan mereka. Edison mengira semuanya sudah beres. Lalu ia mengadakan pesta mewah di rumahnya. Pesta yang seolah menegaskan bahwa kekuasaan akan selalu menang. Tamu-tamu berdasi, gelas berisi anggur mahal, dan senyuman palsu yang menari di antara musik klasik dan kebohongan. Tapi di balik keramaian itu, Lucas sudah masuk. Dua penjaga depan rumah dilumpuhkan tanpa suara. Langkah Lucas tenang, tapi matanya tajam seperti peluru yang tak sabar ditembakkan. Ia masuk ke dalam rumah, dan saat Edison sadar kehadiran Lucas, semuanya sudah terlambat. Ia mencoba kabur mencari senjata, tapi Lucas lebih dulu sampai. Edison kini berada di bawah moncong pistol. Dengan wajah ketakutan, ia terpaksa memandu Lucas turun ke ruang bawah tanah, tempat Ella disekap, tempat kebusukan disimpan jauh dari dunia. Di ruangan itu, semua kebenaran akhirnya berkumpul. Lucas, Ella, Gina, dan Edison. 4 orang dan terlalu banyak dosa yang belum dibayar. Tapi ada satu kejutan lagi yang bahkan Edison tak perkirakan. Anaknya sendiri yang masih kecil tiba-tiba muncul. Seorang bocah yang diam-diam menyaksikan semua kekejaman ayahnya. Kini berdiri sambil memegang busur panah. Dan ia melepaskannya. Panah itu menembus tubuh Edison. Bocah itu tak membenci Lucas. Yang ia benci adalah ayahnya sendiri. Tembakan pun pecah. Kekacauan meledak di ruang sempit itu. Gina mencoba melawan, tapi Lucas lebih cepat. Peluru menembus tubuhnya, mati di tempat. Sementara Ella sempat tertangkap Metzger dan tubuhnya dipukuli. Saat Metzger hendak menghabisinya, Lucas pun datang. Perkelahian antara dua pembunuh pun pecah. Tangan kosong, darah, dentuman, dan amarah. Lucas kalah telak. Metzger menghajarnya tanpa ampun. Namun justru ketika Lucas sudah nyaris kehilangan kesadaran, satu tembakan mengejutkan terdengar. Edison yang ternyata masih hidup menembak Metzger dari belakang. Edison kemudian membalikkan pistolnya, hendak menembak Lucas. Tapi sebelum peluru dilepaskan, Ella dengan tubuh terluka tembak dan penuh darah mengambil sebuah senjata. Dan tanpa ragu, ia menembak Edison berkali-kali. Pria itu pun tumbang. Kekuasaan yang dulu menjulang tinggi, kini berakhir di lantai kotor ruang bawah tanah. Di luar, suara sirine mulai terdengar. Tim medis pun datang, dan Ella ditandu ke ambulans. Luka di tubuhnya mungkin akan sembuh, tapi luka dalam dirinya akan butuh waktu yang sangat lama. Dan pada akhirnya, di dalam sebuah mobil, Lucas menghubungi Ella lewat telepon. Ella kini tinggal bersama bibinya, aman dan jauh dari pelarian. Lucas tak mengatakan banyak, hanya memastikan bahwa semuanya sudah berakhir. Setelah panggilan berakhir, Lucas menatap sebuah rumah di kejauhan. Rumah kecil dan sederhana. Di dalamnya ada anak dan istri yang sudah lama ia tinggalkan. Dan kali ini ia memilih untuk kembali. Bukan sebagai pembunuh, tapi sebagai seorang ayah yang ingin menebus sisa hidupnya. Film pun tamat.